Teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Asikin. Nomor induk mahasiswa 21044500012. Saya berasal dari kelas BK 3B. Sigmund Freud. Sigmund Freud dikenal sebagai bapak psikoanalisis yang lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud memiliki peran penting dari ketidaksadaran dan insting seks serta agresi yang ada di dalamnya, serta memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku. Freud membagi kepribadian menjadi 3 pokok utama, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian, yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik, dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Menurut Freud, berbagai macam dorongan bisa digolongkan berdasarkan 2 kategori, yaitu seks atau eros dan agresi, distraksi atau thanatos. Dorongan-dorongan ini bermuasal pada id, tetapi berada di bawah kendali ego. Masing-masing dorongan memiliki bentuk energi psikis masing-masing. Freud menggunakan istilah libido untuk dorongan seks, sedangkan energi untuk dorongan agresi tidak diberi nama. Adapun dorongan-dorongan yang dimaksud Freud di sini adalah yang pertama, ada seks. Tujuan dorongan seksual adalah kesenangan, tetapi kesenangan ini tidak terbatas pada pemuasan genital. Freud meyakini bahwa seluruh tubuh dialiri oleh libido. Selain genital, mulut juga mampu menghasilkan kesenangan seksual dan dikenal sebagai zona erogenus. Tujuan utama dari dorongan-dorongan seksual adalah pengurangan ketegangan. Ini tak bisa diubah, tetapi jalur ditempuh untuk mencapai tujuan dapat bervariasi. Bentuknya bisa aktif maupun pasif, atau terhambat secara temporer atau permanen. Kemudian yang kedua adalah dorongan agresi. Sepanjang hidup, dorongan untuk hidup dan mati terus bergulat untuk saling menaklukkan. Akan tetapi, di saat yang sama, keduanya tunduk pada prinsip kenyataan yang mewakili tuntutan dari dunia luar. Tuntutan dunia nyata inilah yang menghambat pemenuhan dorongan seksual maupun agresi secara langsung, tersembunyi dan tanpa halangan. Hal inilah yang seringkali menciptakan kecemasan yang mendorong hasrat-hasrat seksual maupun agresif ke alam tidak sadar. Kemudian dorongan yang ketiga adalah kecemasan. Seks dan agresi menduduki posisi sentral dalam teori dinamika Freud. Bersama-sama dengan kecemasan atau anxiety, dalam mendefinisikan kecemasan, Freud menjelaskan bahwa kecemasan merupakan situasi afektif yang dirasa tidak menyenangkan, yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Dalam struktur kepribadian terdapat 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh jiwa. Yang pertama, tidak sadar. Alam tidak sadar atau unconscious menjadi tempat bagi segala dorongan,
tindakan maupun insting yang tak kita sadari, tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Sekalipun kita sadar akan perilaku kita yang nyata, seringkali kita tidak menyadari proses mental yang ada di balik perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, ada bawah sadar. Alam bawah sadar, prekonscious ini memuat semua elemen yang tak disadari tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat atau agak sukar. Kemudian yang ketiga, sadar. Alam sadar atau conscious yang memainkan peran tak berarti dalam teori psikoanalisis didefinisikan sebagai elemen-elemen mental yang setiap saat berada dalam kesadaran. Ini adalah satu-satunya tingkat kehidupan mental yang bisa langsung kita raih. Nah, kemudian pada tahun 1923, Freud memperkenalkan model struktur yang lain, yakni yang pertama ada id. Pada bagian inti dari kepribadian yang sepenuhnya tidak disadari adalah wilayah psikis yang disebut sebagai id, yaitu istilah yang diambil dari kata ganti untuk sesuatu atau itu, atau komponen yang tak sepenuhnya diakui oleh kepribadian. It tak punya kontak dengan dunia nyata, tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar. Ini karena satu-satunya fungsi it adalah untuk memperoleh kepuasan, sehingga kita menyebutnya sebagai prinsip kesenangan. Kemudian yang kedua ada ego. Ego atau saya adalah satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita. Ego berkembang dari id semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber seseorang dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Ego dikendalikan oleh prinsip-prinsip kenyataan yang paling berusaha menggantikan prinsip kesenangan milik id. Sebagai satu-satunya wilayah dan dari pikiran yang berhubungan dengan dunia luar, maka ego pun mengambil peran eksekutif atau pengambil keputusan dari kepribadian. Akan tetapi, oleh karena ego sebagian bersifat sadar, sebagian bersifat bawah sadar, dan sebagian lagi tidak sadar, maka ego bisa membuat keputusan di ketiga tingkat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah superego. Mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealis yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari id dan prinsip realistis dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal. Penting superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Tahap perkembangan. Sekalipun Freud tak banyak berpengalaman langsung dengan anak-anak, teori perkembangannya nyaris seluruhnya membahas tentang masa kanak-kanak awal atau early childhood. Nah, bagi Freud, 4 atau 5 tahun pertama atau tahap infantil sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Tahap ini diikuti dengan 6 sampai 7 tahun atau periode laten, di mana pertumbuhan seksual tidak atau sedikit terjadi. Kemudian pada masa puber, mulailah kehidupan seksual dan tahap genital. Perkembangan psikoseksual kemudian mencapai puncaknya pada kedewasaan. Nah, dari penjelasan terkait dengan teori kepribadian Sigmund Freud, maka dapat kita simpulkan bahwa pribadi yang baik adalah pribadi yang seimbang antara id, ego, dan superegonya, di mana di sini superego harus lebih mendominasi kepribadian dari individu terkait. Nah, contoh implementasi dari teori ini akan saya perlihatkan pada tayangan berikut ini. Dede,
Habis lagi bensinnya motorku, nggak ada Tommy uang. Ih, banyak uangnya kan? Lumayan. Ih, tapi nggak boleh. Kak. Ya, dompet Kak jatuh tadi di situ. Astaga, iya di. Tunggu. Saya cek dulu. Alhamdulillah, masih lengkap. Oh iya ini dek. Jangan nih terima Kak. kasih. Tidak usah. Tidak apa-apa, tidak ini nih. Terima saja. Makasih nah. Makasih Pak Lek. Nah, dari tayangan tadi dapat kita lihat bahwa si A sedang membutuhkan uang. Itu adalah it-nya. Kemudian kebetulan ada orang lain yang melintas dan tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Ego dari si A ini kemudian langsung mengambil dompet itu dan berkehendak untuk mengambil dompet itu, apalagi setelah melihat isinya yang banyak. Namun karena super ego dari si A lebih dominan, akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya karena dia merasa hal itu tidak benar. Demikianlah pemaparan singkat dari saya terkait teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.